Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk PCIM Jerman Raya dan teman-teman panitia serta segenap audiens yang berkenan menyimak sharing session tentang literasi konsumen halal di Eropa. Oke, selanjutnya langsung aja ke pertanyaannya. Ini banyak sekali ya, saya akan coba jawab satu persatu. Pertanyaan dari Gemma Asrida di Munchen. Halal yang mana kalau berdasarkan dari email hasil korespondensi saya, artinya yang ada kolagennya aja atau asam hyaluronat yang dari kolagen itu, karena kolagennya berasal dari hewan babi. Itu yang perlu dihindari. Terus kalau Colgate atau Nivea yang di Indonesia halal atau enggak? Insya Allah harusnya halal karena itu sudah disertifikasi oleh MUI. Terus pertanyaan tentang gochujang dari Korea. Ini pertanyaan titipan dari Mbak Yul. Gochujang ini gimana statusnya halal atau enggak? Karena ada tulisan etanol ya di ingredientsnya. Jujur saya kalau untuk produk dari Asia Timur tuh nggak terlalu yakin karena saya pernah punya kolega peneliti dari Jepang. Dia meneliti khusus makanan halal produk Asia Timur. Dia bilang etanol yang ditambahkan di produk-produk atau bumbu-bumbu masakan umumnya berasal dari sake atau dari minuman keras. Itu tujuannya untuk menambahkan aroma dan pengawet. Jadi lebih baik dihindari aja. Ini khusus untuk gochujang ya dalam hal ini gitu. Pertanyaan dari Mas Irfan Mauludin. Bagaimana hukumnya madhani Himalaya? Halal atau haram? Katanya bisa memabukkan setelah dosisnya 2 sendok makan. Kalau menurut saya, madu itu kan asalnya sebenarnya boleh ya. Dia memabukkan kalau ada dosisnya 2 sendok makan, ini lebih dari 2 sendok makan. Jadi ambil dosis yang tidak memabukkan. Ini wallahu alam, silahkan tanya lagi ke ahli fikih. Karena secara alami sebenarnya madunya itu bukan hammer gitu kan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rifa. Bagaimana tentang gelatin Dr. Oetker yang tulisannya run? Saya cek sendiri ya di Amazon, di website yang dikasih di link itu. Dan memang ada tulisan halalnya. Saya nggak tahu nih, saya nggak yakin sebenarnya. Saya khawatirnya ini halal ini self claim karena kalau halal walaupun dia dari sapi, kalau dia mau dibilang halal, sapinya harus berasal dari rumah penyembelihan yang memang tersertifikasi halal. Itu yang menjadi titik kritisnya. Begitu. Kita harus tanya lagi, cek lagi ke Dr. Oetker siapa halal certifiernya gitu. Terus pertanyaan dari Mbak Rifa masih bagaimana dengan balsamico yang ada wine esihnya? Kalau menurut fatwanya MUI, standar fatwa MUI, insya Allah nggak apa-apa selama tidak ada penambahan hambar di dalamnya. Terus bagaimana dengan etanol yang ada di produk roti yang belum di bake? Oh, di ini ya, di kulit pastry, Blätterteig. Saya pernah tanya ke produsennya, ini insya Allah nggak apa-apa karena itu biasanya dari hasil samping fermentasinya, bukan yang sengaja ditambahkan. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Mbak Eva yang dari Belanda. Katanya yang saya cermati di sini ada lembaga konsultan halal dan lembaga sertifikasi halal. Mohon koreksi bila salah. Iya betul, kalau lembaga konsultan itu dia tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal gitu. Dan belum tentu dia diakui oleh lembaga akreditasi halal seperti misalnya MUI di Indonesia atau Jakim atau ESMA di Timur Tengah. Itu belum tentu. Biasanya mereka cuman ya konsultan aja buat industri-industri yang ada di sekitar situ. Oke, mohon penjelasan karena sertifikasi halal sepertinya bisa dikeluarkan juga oleh imam atau Islamic Organization. Untuk produk daging kemungkinan iya bisa. Itu terjadi juga di Jepang kalau saya nggak salah ingat ya. Tapi untuk proses food mereka biasanya perlu sistem yang lebih kompleks. Dan kalau mau sertifikatnya diakui oleh negara-negara Muslim yang besar, itu harus
mendapatkan lisensi dari lembaga akreditasinya seperti MUI dan Jakim seperti yang tadi saya jelaskan. Ada bedanya nggak antara halal certification, halal organisasi tersebut? Ada bedanya di ambang batas atau beberapa ikhtilaf lah ya, ikhtilaf mazhab tentang misalnya alkohol, sumber vinegar, yang kayak gitu-gitu. Terus biasanya halal sertifikasi itu untuk pasar domestik Belanda atau ekspor, biasanya untuk ekspor. Terus kalau beli daging halal di toko Turki apa bisa dipercaya? Insya Allah bisa. Dari Mas Adiasto, apakah semua produk yang tersertifikasi halal di Eropa memasang label halal di produknya? Belum tentu, nggak semua. Terus bagaimana dengan alkohol dalam proses pembuatan aroma? Alkohol ini bisa menjadi pelarut dan dia biasanya berasal dari biosintesis ya, yang bukan dari hammer. Itu biasanya boleh dipakai karena kalau dia sebagai aroma nanti di produk akhirnya kan tuh jumlahnya kecil sekali, kurang dari 0,5%. Tapi kalau ada bahan dari hammer yang digunakan sebagai komposisinya aroma, itu nggak boleh gitu. Sebentar, dari Mbak Mutiara Sidarta, kalau whey bagaimana? Kan dia berasal dari pemisahan susu. Hukumnya secara umum mirip seperti keju. Terus apa ada hubungannya dengan pemakaian rennet dalam pembuatan keju? Iya betul, jadi kalau keju itu kan padat ya, sedangkan susu itu cair. Dan untuk membuat keju dari susu yang cair ke keju yang padat, si rennet ini fungsinya dia memutus benang-benang kasein yang dalam susu supaya susunya menjadi padat, terus airnya keluar. Nah, air yang keluar ini kita sebut whey gitu. Jadi hukum whey kurang lebih sama dengan hukum keju. Jadi kalau mau aman kita cari yang mikrobial rennet, tapi ada juga pendapat ulama yang memperbolehkan kita menggunakan animal rennet selama itu disembelih dengan syar'i, tapi ada juga yang memperbolehkan walaupun tidak disembelih secara syar'i boleh selama itu berasal dari hewan halal, karena mereka menganut aturan hukum istihlak, karena rennet yang dipakai itu kan kecil sekali, sedikit sekali jumlahnya dibandingkan jumlah susu yang lebih banyak gitu. Tapi itu kembali ke masing-masing konsumen. Selanjutnya dari Deviar, perbedaan standar kosher dan halal dalam penyembelihan. Sebagai seorang muslim boleh mengkonsumsi hasil penyembelihan kosher gitu ya. Tapi kalau perbedaan standarnya, yang pertama kosher tidak menyebut nama Allah, yang pasti itu. Yang kedua kosher tidak menghadap ke kiblat penyembelihannya. Terus kosher beberapa ada yang menambahkan garam untuk mengeluarkan seluruh darahnya. Itu tidak terjadi dalam penyembelihan halal. Secara umum itu, tapi yang poin paling utamanya adalah tidak menyebut nama Allah, tapi daging kosher boleh kita konsumsi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tren kepentingan sertifikasi halal para produsen makanan di Jerman? Sejauh ini goal yang ada di benak para industri makanan di sini adalah untuk membuka pasar. Jadi kenapa saya selalu bilang lebih baik kita tanyakan terus ke produsen. Itu salah satu fungsinya adalah untuk menjadi alarm, untuk menjadi wake up call buat mereka bahwa konsumen halal di sini itu besar gitu, sehingga mereka termotivasi untuk membuka production line halal di industrinya. Selanjutnya dari Mbak Naira, di keju banyak ditemukan microbial slab atau mikroba yang banyak ditemukan di lambung sapi, apakah itu tergolong halal? Ya, jadi kalau misalnya kita ngambil keju, terus kita isolasi mikrobanya, dan ternyata mikrobanya ini sama seperti mikroba yang ditemukan di lambung sapi gitu ya. Apakah ini halal? Ya, kenapa enggak gitu? Karena ini dua hal yang berbeda ya. Misalnya gini, kayak kita ngambil mikroba yang ada di Yakult gitu, terus kita bandingkan itu sama seperti mikroba yang ada di saluran pencernaan. Itu kan belum tentu mikroba yang ada di botol Yakult itu adalah sama dengan mikroba yang ada di saluran pencernaan gitu. Kenapa bisa sama? Karena memang
enzim-enzim yang ada di mikroba itu sama seperti enzim-enzim yang dikeluarkan oleh mikroba yang ada di lambung pencernaan sapi gitu. Cuman belum tentu mereka adalah belum tentu mereka adalah organisme yang sama gitu loh, sel yang sama. Jadi nggak apa-apa, secara logika itu nggak apa-apa. Terus pertanyaan kedua, apakah membius hewan sebelum penyembelihan dikategorikan halal selama itu tidak membuat hewannya meninggal sebelum disembelih? Itu masih nggak apa-apa, masih diterima oleh beberapa sertifikasi halal. Apakah obat yang mengandung alkohol termasuk halal? Kalau menurut standar MUI, selama alkoholnya bukan dari Hammer, itu masih diperbolehkan. Selanjutnya dari Mbak Nur Aini, bagaimana dengan minuman tradisional dari pohon tuak yang banyak di wilayah Indonesia Timur? Kalau minuman ini memabukkan, maksudnya memang dia secara proses fermentasinya berniat untuk menghasilkan Hammer, menghasilkan minuman keras, itu termasuk Hammer. Kalau misalnya kayak tape, kita kan niatnya mau memproduksi tapenya ya, terus ada air buangannya ini yang menghasilkan alkohol. Tapenya halal, tapi kalau air buangannya ini kita fermentasi lebih lanjut dan jadi Hammer, itu menjadi nggak halal. Terus pertanyaan keduanya, bagaimana penetrasi produk halal Asia ke Eropa? Belum ada sistemnya secara umum, tapi kalau mau lebih aman, cek logo halalnya atau ya cek ingredientnya gitu. Terus dari Mbak Titin Abidin, kalau etanol pada produk baking spray, ini ya, spray buat baking, itu boleh atau enggak? Itu alkoholnya berasal dari biosintesis, insya Allah nggak apa-apa, dan ketika dipanaskan sifat alkoholnya hilang ya, nggak apa-apa, insya Allah itu bukan dari Hammer. Terus ini mau mengklarifikasi, etanol udah otomatis haram ya, tergantung dari apa? Iya betul, selama etanol yang bukan dari Hammer boleh. Dari Mbak Putri Irvana, apakah semua produk yang berlabel vegan sudah pasti halal? Belum tentu, karena Hammer juga vegan. Hammer juga berasal dari tumbuhan. Jadi kalau ada label vegan, kita cek lagi apakah di situ ada penulisan misalnya wine alkohol gitu atau spirit alkohol. Tapi kalau nggak ada ya aman insya Allah gitu. Biasanya vegan itu kan untuk mengacu produk-produk yang seperti asam lemak, gliserin gitu-gitu ya, yang ada kemungkinan berasal dari hewannya. Dari Mbak Nirma Ahmad, kalau vinegar yang mengandung alkohol sekian persen berarti boleh ya? Kalau si alkoholnya ini bukan berasal dari penambahan Hammer di akhir, boleh gitu. Yang menjadi titik kritis adalah apakah ditambahkan Hammer di akhir atau enggak gitu. Terus dari Mbak Nida, status aroma yang dari alkohol bagaimana? Kayaknya ini mirip pertanyaan yang tadi ya. Jadi kalau alkoholnya ini sebagai pelarut dan dia berasal bukan dari Hammer boleh, tapi kalau misalnya komposisi aroma itu berasal dari bahan turunan Hammer, itu nggak boleh. Dari Mbak Fauziah Wahdani, jika suatu produk tersertifikasi halal di suatu negara, apakah sudah pasti otomatis halal di negara yang lain? Belum tentu. Kayak misalnya produk Nivea di Indonesia halal, tapi di Eropa belum tentu karena kolagennya berasal dari babi gitu kan. Terus kalau ini dia mengasih contohnya Magnum, es krim Magnum di Indonesia halal, tapi di sini apakah halal? Belum tentu semua, tapi saya pernah korespondensi. Nanti saya akan kontak Mbak Iyul, akan saya kasih screenshotnya hasil korespondensi es krim Magnum apa aja yang halal di sini. Dari Munchen, kalau dalam roti tawar suka ada tulisan alkohol di ingredient, apakah halal dikonsumsi? Alkoholnya kemungkinan besar itu bukan dari Hammer, karena kalau dari Hammer dia akan tulis jenis Hammernya apa, itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah menguap sekali karena roti itu bentuknya maksudnya dia benda kering ya, bukan yang cair gitu. Jadi alkoholnya jumlahnya sudah sangat sedikit, jadi insya Allah aman dikonsumsi. Dari Reza, saya sering mengecek beberapa produk yang saya pikir halal, tapi setelah cek di aplikasi halal cek ada kandungan alkohol di aroma.
Ini biasanya aroma vanila ya. Atau aroma ya, biasanya kandungan alkohol di aroma, alkohol yang itu digunakan sebagai pelarut dan dia bukan alkohol dari Hammer. Itu yang saya alami ya, karena customer halal korek juga ada yang produsen aroma vanila dan dia menggunakan senyawa alkohol untuk mengekstrak aromanya gitu. Tapi itu biasanya bukan dari Hammer gitu. Dan kalau di aroma dia nanti di akhir, maksudnya di produk yang sudah kita beli itu jumlahnya akan sangat kecil sekali, mungkin kurang dari 0,5%, karena penggunaan aroma itu sangat sedikit sekali gitu. Pertanyaan dari Mas Salman, bagaimana halal korek mengkompilasi standar yang berlaku di semua negara? Misalnya di MUI dikatakan standar alkohol itu 0,5% untuk produk minuman, di produk akhir ya, di produk retail. Kalau di halal korek kami perkecil lagi jadi 0,1% gitu. Jadi persentase yang kami ambil ini adalah sudah mengkompilasi semuanya sehingga kami bisa masuk ke berbagai pasar, nggak cuma di Indonesia aja tapi juga bisa ke Malaysia, ke Timur Tengah dan sebagainya. Ini ada banyak sekali saran-saran yang masuk. Insya Allah nanti akan berusaha kami follow up, kami jadikan sebuah gerakan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan seluruh masyarakat komunitas muslim yang ada di Eropa. Terima kasih untuk atensinya, untuk antusiasmenya, untuk perhatiannya. Mudah-mudahan jawaban saya memberikan sedikit pencerahan. Dan jangan jadikan sebagai satu-satunya rujukan, belajar lagi karena saya juga masih terus belajar. Sekali lagi terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.